Selamat pagi. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Hardi bersama Gunarasmi Eliana. Hari ini kami akan memimpin puja bakti. Puja bakti akan dilaksanakan dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Pali. Bagi para umat untuk mengisi tempat-tempat yang kosong dulu, dipersilakan. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan puja bakti pada pagi hari ini. Seluruh umat dipersilakan untuk berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Kata pendupaan halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, Dharma-datu diliputi wanginya, diliputi wanginya, wanginya di hadapan Persambungan Namaku para Buddha. Awal kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat ujianku telah berlimpah-limpah, para Buddha menyatakan dirinya. Om Vajra Dupe Ahu. Awal kebahagiaan terbentuk di mana-mana. Saat ujian berlimpah-limpah, para Buddha menampakkan dirinya. Oh Vajra Dupe Ahu. Oh Vajra Dupe Ahu. Oh Vajra Dupe Ahu. Silakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Halaman Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangha, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk dan bersikap anjali. Wandana, halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisattva mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana, halaman 17. 3. Perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami,
Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang saranang gacchami. Tatyampi Dhammang saranang gacchami. Tatyampi Sanghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad, berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Veramani Sikapada Samadhyami. Adinna Dana Veramani Sikapadang Samadhyami. Kamesu Micacara Veramani Sikapadang Samadhyami. Musawada Veramani Sikapadang Samadhyami. Surameraya Majapatmadhatana Veramani Sikapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, halaman 19. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha yang bangun, junjungan yang dimuliakan. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bhagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik, Sangga siswa Bhagawa berperilaku lurus, Sangga siswa Bhagawa berperilaku benar,
Sangga siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Bagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan. Patut disambut dengan ramah. Patut menerima pemberian. Patut dihormati. Lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Iti piso bhagava araha samma sambuddho vijacarana sampano sugato lokavidu anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacetang veditabo vinyuhiti supatipano bhagavato sawaka sanggo ujupatipano bhagavato sawaka sanggo nayapatipano bhagavato sawaka sanggo samicipatipano bhagavato sawaka sanggo yati dan cattari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasati. Meditasi. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada pagi hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Duduklah dengan nyaman dan rileks, punggung tegak, damu rileks, perut rileks. Rangkapkan kedua telapak tangan di atas pangkuan kaki dengan kedua ibu jari saling bersentuhan.
Rilekskan tubuh. Biarkan kelopak mata turun secara alami. Kita akan melakukan body scanning pada tubuh. Ubun-ubun rileks, kening rileks, kelopak mata rileks, hidung dan mulut rileks, kedua telinga rileks, otot-otot wajah rileks. Leher rileks, bahu rileks, telapak tangan, lengan tangan, dan kedua tangan rileks. Dada rileks, perut rileks, pinggang rileks, punggung atas, tengah dan bawah rileks, bokong rileks, paha, betis dan telapak kaki rileks. Pikiran rileks, tubuh rileks, pikiran dan tubuh semakin rileks. Jika Anda belum dapat merasakan rileks, Anda dapat mengulangi body scanning bagian per bagian sehingga merasa rileks. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Saya tahu nafas masuk, nafas keluar. Saya tahu nafas keluar. Bertekadlah untuk mengizinkan diri Anda sekedar hadir dan duduk di sini dengan rileks dan nyaman sampai bunyi yincing diundang, dan selalu bersama metode.
Dengan mata tetap tertutup, bawa kembali pikiran Anda. Tarik nafas yang panjang melalui hidung sebanyak 3 kali. Gerakan sedikit badan ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Putar badan searah jarum jam sebanyak 3 kali. Gerakan arah sebaliknya sebanyak 3 kali. Buka mata, meditasi selesai. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Megawati Santoso. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari Ibu Megawati Santoso. Topik pada pagi hari ini adalah menjadi orang tua yang bijaksana dan tangguh. Ibu Megawati Santoso menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB jurusan kimia dan lulus dengan gelar Bachelor of Science Chemistry pada tahun 1986 dengan predikat cum laude. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan doktoral di University of Iowa, Amerika dan lulus pada tahun 1994 dengan gelar PhD in Organic Chemistry dengan GPA atau IPK sempurna nilai 4. Dengan berbagai pengalaman kerja yang berlatar belakang di bidang pendidikan dan riset teknologi, saat ini Ibu Megawati Santoso menjabat sebagai anggota pada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Selain itu, Ibu Megawati Santoso juga adalah Ketua Persamuhan Umat Wihara Wimala Dharma Bandung. Kepada Ibu Megawati, kami persilahkan.
Namo Sang Hyang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik, kakak yang hadir pada hari ini di ruangan Dhammasala. Izinkan saya duduk ya, soalnya kalau berdiri barangkali terlalu tinggi dari sisi pandangan ya. Sebenarnya saya ingin duduknya di bawah juga sih, tapi sudah disediakan, terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya yang ada di Wihara Ekayana Serpong, karena saya tidak berkesempatan pulang ke Bandung dan mengambil baju pandita gitu ya. Harusnya kalau memberikan ceramah sebagai anggota Budayana itu ada seragam khususnya, tapi saya ada rapat mendadak yang menyebabkan saya tidak bisa pulang dari Jakarta ke Bandung. Jadi pada hari harusnya rapat saya hari Kamis dengan Pak Menteri Kesehatan, tapi tiba-tiba diundur ke hari Jumat. Kalau hari Kamis kan saya ada waktu untuk pulang dulu gitu ya, mengambil. Ketika selesai hari Jumat, saya tidak bisa lagi pulang karena langsung rapim sampai jam 11 tadi malam di Jakarta. Lalu jam setengah 4 pagi saya ke Bogor karena putri saya mau berangkat magang koas 3 bulan di Semarang. Jadi saya menyempatkan diri betul, pagi-pagi bangun jam 12 beres-beres tidur, jam 3 pagi saya sudah pesan Grab berangkat ke Bogor, mendoakan putri saya, memastikan dia baik-baik saja, berangkat ke Semarang. Lalu saya atas kebaikan Ko Sofyan dan Pak Widi dijemput dari sana ke sini. Jadi minta maaf sekali kalau saya tidak sempat untuk mengambil pakaian ya, bukan karena saya tidak menghormati umat yang ada di sini, tapi karena kondisi yang memang tidak terkendali dari pihak saya. Hari ini saya sebenarnya diminta sama Mega, nama saya Mega, tapi diminta oleh Mega yang satu lagi. Kita berdua bukan Mega yang berbobot ya, kalau Mega yang berbobot udah jadi presiden. Tapi saya di ITB itu adalah ketua partai juga sih, namanya ketua partai PDI PP, Partai Dosen Indonesia Penuh Perjuangan ya, karena bebannya berat banget ngadepi anak-anak mahasiswa yang dulu seperti saya gitu, wah repot. Jadi judul yang disampaikan itu oleh Bu Mega katanya, gimana sih caranya menjadi orang tua yang tangguh dan bijaksana katanya. Nah di sini siapa sebenarnya yang sudah pada jadi orang tua? Boleh angkat tangan? Oh banyak ternyata ya, luar biasa. Kita semua tidak mengikuti anjuran Sang Buddha untuk masuk jalur, nggak apa-apa, sama-sama saya ya. Oke, jadi judul yang pertama ini saya ingin menyampaikan bahwa nomor 1, mari kita bersujud kepada Buddha, Dhamma dan Sangha pada hari ini dan bersyukur sehabis-habisnya karena kita diberikan kesehatan. Ya, ajaran Sang Buddha mengatakan kekayaan yang tertinggi itu bukan harta benda, tapi kesehatan, apalagi kesehatan pikiran dan kesehatan fisik. Dengan kesehatan pikiran dan fisik itu kita bisa melakukan apa saja untuk menambah kebajikan bagi kita semua. Jadi kita bersyukur untuk hal itu. Untuk itu juga kita bersujud kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, next slide, saya nggak bisa melihat. Nah, saya sebenarnya belum tentu pantas untuk menyampaikan Dhamma Desana, karena saya itu pembelajar seperti Anda semua sama-sama. Saya tidak hafal kitab suci dari A sampai Z. Kalau bahasa Pali, kata-kata Pali juga tidak mampu memahami dengan baik. Kadang-kadang kan kalau kita baca parita ya kadang-kadang seenak kita saja, oh lagunya kayak gini mendingan kayak gini gitu, padahal kadang-kadang maknanya bisa berbeda. Jadi saya ada di posisi yang seperti itu. Kebetulan saja saya bersyukur bertemu dengan yang sangat saya muliakan, Bante Asinjinara kita long time ago waktu saya menjadi mahasiswa, dan entah kemana entah kenapa saya dipanggil oleh Bante. Terus gak beberapa lama dikasih surat gitu, surat dari
upasaka, terus upasaka balapadita, upasaka pendeta, padahal ya begitulah saya belum belajar dengan baik. Nah kata Sang Buddha, kalau misalnya Anda mau sharing dhamma dimanapun ya, mau menjadi penceramah dan sebagainya, harus mengikuti Dhammapada 159. Dhammapada 159 itu betul-betul menyampaikan begini, kalau Anda mau mengajarkan seseorang, Anda sendiri harus betul-betul sudah selesai belajar dan sudah mempraktekkan gitu. Jadi ini kan sama sebenarnya tamparan kepada para dosen sih, suka ngasih teorinya banyak-banyak gitu ya, tapi prakteknya nggak bisa. Jadi kalau dijalani sendiri di lapangan gelagapan gitu. Nah saya ingat pesan daripada Yang Mulia almarhum Bante Surya Bumi pada suatu saat ya, Cieng ya, waktu itu masuk ke ruangan Dhamma Desa. Saya ingat betul di ruang kebaktian hari Rabu, dan beliau mengatakan, umat Buddha ini dengan senyumnya yang sangat lembut dan apa ya, menenangkan hati gitu. Umat Buddha ini persis sekali seperti orang berpendidikan gitu ya. Oh, kita udah seneng banget ya disebut berpendidikan katanya. Jadi terlalu banyak teori tapi nggak pernah praktek. Wah, tahu meditasi bagus, Sabesata Bhavantu Sukhitata, tahu apa itu apa Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami, nyamuk lewat jebret gitu ya. Jadi terlalu banyak teorinya sih tahu ya, tapi praktek-prakteknya itu sering tidak tampak gitu ya. Nah sebenarnya Sang Buddha mengajarkan seperti itu sih. Jadi harusnya kalau siapapun yang mau memberikan pemuka agama atau apa, dia harus praktek dulu, harus belajar dulu, menyampaikan, memahami dulu baru boleh. Itulah yang menyebabkan saya menerima tawarannya Mega, kalau judulnya ya mirip-mirip seperti saya seorang ibu gitu ya. Saya tidak mampu untuk melakukan ceramah dhamma terkait dengan substansi dhamma, Pancaskanda, 8 jalan mulia, 4 kesunyataan sangat mulia. Kita bisa mabok bareng-bareng gitu ya, meditasi kakinya harus begini, tangannya harus begitu dan sebagainya gitu. Jadi saya ibu rumah tangga biasa yang sangat-sangat merasa punya karma yang luar biasa baik karena berkenalan dan sedikit belajar tentang Buddha Dharma. Saya merasa karma yang luar biasa baik karena itu ya. Nah terus tapi ayat berikutnya nih, next slide-nya, slide berikutnya boleh. Nah ini adalah yang menjadi apa ya, bumper buat saya. Sang Buddha selalu mengatakan siapapun yang mendengar apapun lah gitu, lakukan ehipasiko, lakukan analisa. Kalau yang Anda dengar itu tidak benar, siapapun yang mengatakan, mau itu biksu, mau itu kelihatannya bersinar-sinar gitu ya. Kan sekarang banyak rambut yang di glowing juga bisa gitu ya. Pakai apa filter di YouTube, bisa pakai AI, bisa pakai apa gitu kan. Pokoknya tidak boleh percaya begitu saja. Ya, setiap dari kita harus menganalisis ini benar gak ya, tapi menganalisisnya tidak boleh menimbulkan kilesa batin. Kilesa batin itu dengan judgment. Ngawur ini orang nih, wah parah ini gitu ya. Tidak begitu ya. Jadi kalau kita lihat sesuatu informasi, kita baca dengan tenang, dengarkan ataupun apapun, terus kita boleh menganalisa. Menganalisa itu dengan critical thinking biasanya. Kalau kita berpikir sangat kritis, kita mampu menganalisa, tidak membawa emosi ke dalam situ untuk melihat oh ini baik, oh ini bisa kita ambil gitu ya. Nah segala sesuatu yang tidak berkenaan dengan kebaikan, tidak membuat kita menambah kejenihan batin, tidak membuat sekitar kita menjadi lebih baik, Anda tidak boleh ambil itu, tinggalkan saja, buang saja. Buang itu artinya sampai tidak membicarakan pembicaranya. Ya, kalau nanti Anda membicarakan pembicaranya terus digosipin, wah orangnya sudah pulang, yang berbicara mungkin sedang makan-makan ya. Anda membuat karma buruk terus begitu ya. Tinggalkan itu. Nah ini adalah bumper bagi saya. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, tolong analisis. Kalau itu enggak benar, menurut Anda enggak sesuai, tinggalkan saja ya. Jangan terlalu dipikirkan. Oke, next slide-nya please. Ya lanjut.
Nah ini katanya yang diminta itu adalah menjadi orang tua yang bijaksana dan tangguh. Sayang sekali kalau Anda nggak bisa lihat di bawahnya itu ada tulisan yang saya tulis disclaimer. Disclaimer itu adalah menyatakan bahwa saya klaim ya agar Anda tidak salah tangkap terhadap diri saya. Bahwasanya saya membawakan menjadi orang tua yang bijaksana dan tangguh, itu tulisan saya tuh disclaimer bahwa saya belum tentu bijaksana, bahwa saya belum tentu tangguh, karena saya adalah menjadi orang tua sekali ini gitu. Saya kan nggak berkali-kali pindah profesi gitu. Orang tua kan sekali profesi ya. Jadi apakah selama keprofesian sebagai orang tua saya itu tangguh atau bijaksana, hanya anak dan suami saya yang menilai. Dan kebetulan hari ini semua mereka sibuk. Dan saya bilang udah bagus, gak usah ada yang ikut sama mami ke wihara ini gitu ya. Jadi saya bicara itu, tapi saya sudah disclaim, belum tentu saya itu tangguh, belum tentu saya itu bijaksana. Yang tangguh itu saya sudah pasti, saya bukan orang yang sungguh sangat tangguh. Itu mah saya sudah pasti gitu. Yang bijaksana ya saya merasa sedikit lah, ada memper-mempernya dikit, tapi belum tentu semuanya. Nah terus yang terakhir saya juga ingin menyampaikan, saya pakai banyak gambar yang saya buat tadi malam ya. Biasa ya kalau dosen itu kan saya mahasiswa yang cum laude tadi dibilang ya, itu cum laude itu karena saya memegang teguh SKS. Ya, sistem kerja semalam itu saya pegang teguh habis-habisan. Katanya panitia Bu Mega bawa slides, belum siap slides ya. Jadi slides ini baru jadi jam sebelum pasteng gitu ya. Kita kebaktian tuh selesai, tapi saya selesai loh, selesai ya. Tidak ada masalah, Anda mau apa juga minta, siap. Katanya minta slide, siap. Jadi walaupun ngantar silver, rapat dan sebagainya gitu, tengah-tengah ngantuk saya udah mikir, waduh mau ngomong apa nih ya, ada chat GPT, ada apa, gampang sekali sekarang itu. Tapi yang penting membuat slide-nya bagus. Nah untuk membuat slide yang bagus, adik-adik mahasiswa sekalian, pakai gambar. Karena gambar itu kan bisa bicara 1000 kata ya. Nah tolong nih gambar-gambar yang ada di sini, slide ini kan saya tinggal, tidak boleh digunakan untuk alasan komersial apapun. Karena saya belum minta izin ya. Nah itu disclaimer yang kedua. Jadi kalau ada yang pakai terus di copy, terus dibikin kartu nama, terus dibikin kartu ucapan, dijual ya, itu tanggung jawabnya renteng kepada Anda ya, karena sudah ada saya tulis di situ. Next, kalau saya cukup waktu, biasanya setiap gambar saya kasih source-nya. Dosen yang baik seperti itu. Hari ini nggak keburu, sudah saya bilang SKS baju aja nggak sempat diambil ya. Jadi saya sudah disclaimer. Nah, saya kemudian melihat apa sih arti kata bijaksana dan apa arti kata tangguh. Laptop saya tuh tidak ada di sini, jadi saya harus lihat. Nah, begitu ya. Jadi kalau bijaksana itu nomor 1 punya sila yang baik, moralitas yang baik. Kalau Anda tidak punya sila, kan kita punya sila, samadhi, panya, kebijaksanaan ya kan. Dasarnya itu adalah moralitas yang baik. Tanpa itu Anda nggak bisa klaim gitu. Bohong-bohongan kalau kita klaim, oh saya bijaksana. Nanti slide-nya saya kasih, siapa aja yang mau silakan minta kepada panitia ya, boleh kok. Yang penting gambarnya jangan diperjualbelikan, itu saya ngambil dari Google. Kemudian kalau Anda bijaksana, Anda harus terbuka. Nah ini penting bagi adik-adik atau saudara-saudara para orang tua yang merasa dirinya paling tahu ya, yang lain tidak tahu, jadi tidak cukup terbuka, mempunyai pandangan dan sebagainya. Orang yang bijaksana cukup terbuka, dia bisa menerima berbagai pandangan dan sabar. Dulu saya nggak sabaran sama sekali gitu Bapak Ibu, tapi makin lama anak-anak makin gede, anak-anak saya mengajari saya untuk menjadi lebih bijaksana. Ya, itu luar biasa sekali mereka berempat itu. Anak-anak itu memang sedikit unik, lucu-lucu, bandel kadang-kadang, tapi mereka mengajari saya menjadi orang tua yang bijaksana karena diminta untuk membuka pikiran. Saya sering lupa bagaimana sih rasanya saya dulu jadi anak kecil. Lupa waktu saya jadi remaja kayak apa sih gitu kan. Jadi pada saat saya jadi orang tua saya lupa pandangan-pandangan seperti itu. Yang saya lakukan adalah pandangan-pandangan sebagai orang tua.
Nah, kalau kita push pandangan kita saja, itu tidak akan menjadikan kita bijaksana. Lalu berpikir kritis. Nah, adik-adik semua, saudara-saudara sekalian, kita itu di dunia virtual yang gila-gilaan sekali. Hoax sangat banyak. Sang Buddha tadi luar biasa sekali sudah mengingatkan kita dengan ehipasiko, karena menyatakan bahwa sangat mungkin segala sesuatunya itu mengandung kekeliruan informasi. Bahkan kitab suci sekalipun. Tidak ada loh pengajar agama yang mengatakan begitu ya. Ahli spiritual semua kan bilang kitab suci saya nomor 1. Yang lain salah kan gitu ya. Sang Buddha bilang tidak, periksa tiap lembar. Karena sekarang dengan digital bisa saja keliru loh. Halaman bisa kebalik dan lain sebagainya gitu ya. Sang Buddha sudah sampaikan itu, luar biasa sekali. Nah, nanti kita akan masuk kepada virtual reality yang banyak. Anda bisa lihat di video di mana ini real atau tidak, ini editan atau tidak, kan suka ya kita tanya begitu ya. Oleh karena itu yang membawa kita lebih bijaksana, Anda harus punya kemampuan berpikir kritis. Kalau adik-adik yang masih mahasiswa harus ikut itu courses, online courses, look it up apa itu critical thinking untuk bisa sampai pada order higher thinking skill yang baik, membedakan yang mana argumen, yang mana cuman emosional, yang mana cuman gosip gitu ya. Itu sangat penting. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, kita akan menjadi lebih bijaksana karena kita tidak langsung judge, oh ini gitu ya, padahal itu ternyata hoax gitu ya, salah satunya. Kemudian reflektif ya. Reflektif itu dekat-dekat sama pijat refleksi. Jadi kalau kita refleksi ya, refleksnya kemana-mana itu. Padahal kan katanya pencet di sini, ini hati ibu sedang sakit, gitu. Ibu sedang bertemu dengan siapa, hatinya sakit, mungkin begitu ya. Jadi itu refleksi, itu artinya kalau Anda bijaksana, Anda harus selalu mengevaluasi diri. Punya kaca spion. Kaca spion itu tidak untuk terus dilihat nanti nabrak, tapi sesekali lihat ya untuk refleksi. Kemudian Anda harus hadir saat ini. Itu ajaran Buddha selalu menekankan gitu. Udah gak usah peduliin masa lalu, gak usah peduliin masa depan, saat ini. Karena begitu saat ini benar, kita akan benar, kan gitu ya. Ya, karena kita pasti sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke sana kan perlu saat ini. Banyak orang mau melihat regresi. Kehidupan masa lalu saya seperti apa sih? Saya ini orang benar atau enggak? Udah enggak usah dipikirin lagi. Ya, udah jadi yang sekarang. Mau benar, mau bagus, mau super, mau apa. Udah itu masa lalu. Enggak akan mempengaruhi kita sekarang. Yang penting masa sekarang, hidup sekarang. Nah, kalau itu bisa dilakukan, nanti Bapak dan Ibu bisa lebih bijaksana menghadapi berbagai hal. Kemudian yang terakhir adalah panutan. Ya, nah orang yang bijaksana biasanya menjadi panutan banyak orang gitu ya, anak-anak dan lain sebagainya. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu, menjadi panutan. Namun demikian kalau ada orang yang punya banyak panutan, tapi hati-hati ya, Sang Buddha kan harus menganalisis. Tapi pengikutnya sama-sama ngawur semua gitu ya. Itu belum tentu orang bijaksana ya, belum tentu. Karena banyak ada orang-orang leaders yang keliru-keliru ya, terus banyak panutannya itu yang itu. Nah, kemudian kalau tangguh itu apa sih? Nomor 1, kalau tangguh itu Anda bukan gelas. Ya, kalau gelas Anda banting seret, patah, pecah. Ya, tangguh itu seperti aluminium tuh. Aluminium ya, tipis, kecil, tapi kuat, nggak bisa Anda robek. Ya bukan aluminium foil itu ya, gitu. Pokoknya kayak besi gitu kan, nggak mudah fragile, nggak mudah patah ya. Tapi tangguh itu bukan bersifat seperti keras, brittle apa ya, mudah pecah gitu ya. Tahu ya, kalau gelas-gelas kelihatannya kan kokoh banget gitu. Ya, nah plastik ini lumayan nih tangguh ya. Anda banting-banting kayak gitu dia kan nggak kuat. Artinya apa? Tangguh itu perlu fleksibilitas. Kalau Anda nggak mampu menyesuaikan diri, Anda tidak tangguh. Nah tadi kan saya sudah ngaku kalau dari sisi ketangguhan saya paling tidak tangguh. Contoh waktu dulu saya pacaran sama Pak Budi, suami saya yang sekarang ini, the only one, itu
kami pergi ke desanya beliau itu melalui banyak sekali desa. Waktu itu kita belum punya mobil, belum punya apa gitu. Kita ikut pada kendaraan umum, panasnya nggak kira-kira. Apalagi kalau naik kereta, campur hewan, campur segala gitu ya. Nah jadi panas nggak kira-kira. Nah Pak Budi dengan tenangnya menceritakan desa ini gitu ya. Saya nggak sabaran pengen cepat sampai. Terus setiap hari itu saya mengeluh, saya bilang, "Waduh, panas itu." Bayangkan air terjun, katanya gitu di sekitar kita, warnanya itu, coba itu. Kan saya rasanya pengen gitu ya. Nah, dari sisi ketangguhan itu loh Pak Budi, sangat tangguh. Artinya ada AC atau tidak ada AC, ya kan? Anda tetap bisa meditasi dengan tenang. Kita belum tentu, panas gitu ya. Begitu kena cahaya matahari sedikit, wajah nanti agak hitam dan sebagainya. Nah ketangguhan itu kemudahan menyesuaikan diri, fleksibel, oleh karena itu tidak seperti gelas, dia seperti plastik yang bisa mengikuti tempat dia berada. Artinya dia tangguh di situ ya. Tapi flexibility itu bukan berarti ngikut orang ya. Ketangguhan itu kemana ikut orang itu bukan tangguh. Tapi ketangguhan itu kemampuan menyesuaikan pada kondisi fisik yang ada dan seterusnya. Kalau Anda lagi nggak punya duit, tangguh nggak tuh Anda ya? Ya, siap nggak menghadapi nggak punya duit? Kita kan berdoa amitofo, amitofo, amitofo. Jangan ya. Kita minta kepada Mahasatwa, Bodhisatwa, tolonglah dikasihkan berkah apa kek gitu ya. Karena ketangguhan kita dipertaruhkan kalau yang seperti itu. Nah kemudian tangguh itu tadi berpikir positif. Kalau orang yang tangguh di hadapannya banyak pekerjaan, tidak akan keluar keluhan, gak akan keluar keluhan. Capek nih, begini, begitu. Tapi yang keluar, luar biasa nih tantangannya, saya makin dipercaya, keren sekali diri saya gitu ya, bisa nih. Jadi kalau orang yang tangguh tidak akan mengatus ada datang pekerjaan, waduh gitu, enggak begitu. Orang yang tangguh akan mengatakan this is the opportunity, this is the best opportunity for me to advance, misalnya begitu. Nah kenapa saya bisa mendapatkan SK presiden atau apapun padahal saya tidak punya jalur ya, yang orang-orang suka sebut jalur darah biru, jalur ini dan sebagainya gitu. Saya niti aja seperti biasa. Kenapa? Karena setiap kali ada program, project, orang mengatakan siapa nih yang bisa ngerjain ini gitu. Gak ada yang mau ngacung, gak ada yang bisa, gak ada yang berkenan gitu. Karena dianggapnya itu sebagai sebuah kesulitan, ya enggak? Saya sih oke, siap, saya akan kerjakan ini gitu. Apakah saat itu saya tahu? Saya juga nggak tahu. Tapi saya pikir sama-sama nggak tahunya ya enggak, ya sudah sama-sama nggak tahu. Saya yang duluan nggak tahu, saya kerjakan itu gitu ya. Jadi orang tangguh itu berpikir positif, lalu solutif. Kalau tadi seperti saya mengatakan saya bisa saja. Silverina anak saya yang nomor 3 itu sangat baik hatinya. Dia tahu maminya sibuk. Dia tahu bahwa maminya tidak ke sana itu bukan karena tidak menyayangi dia, kan gitu ya. Tapi saya bilang tidak dimungkinkan seperti itu. Anaknya mungkin mengerti. Apakah ibunya mengerti bahwa anaknya butuh pelukan, butuh emotional support, bahwa dia akan pergi 3 bulan. Apakah mami akan tahu saya dan sebagainya. Anaknya bilang udah nggak apa-apa mami, it's okay. I know that you're busy mami, it's okay. Gitu. Ya kan? Itu kan pengertian si anak. Tapi apakah ibunya mau mengerti ya? Terus sibuk dengan dirinya sendiri. Ya saya bilang tidak. Wah gimana nih caranya? KRL ini cari solusi. Ya kan tinggal pesan Grab, tinggal pesan taksi dan sebagainya. Berangkat nggak ada masalah. Itu ya solutif cari. Lalu strategis, berpikir strategis. Orang-orang yang tangguh itu apa ya senang. Jadi kalau ada masalah itu tidak stuck gitu. Ya tidak stuck. Jangan stuck gitu. Pasti ada solusinya. Cari aja, kalau nggak bisa baru minta pertolongan. Tapi jangan kalau orang yang tangguh itu tidak akan, aduh susah nih, nggak bisa nih, gimana ya gitu ya. Ya, nah kalau orang yang tangguh, Anda biasanya berpikir strategis untuk mengatasi semua masalah. Lalu meregulasi emosi itu sangat penting sekali.
Kalau misalnya Anda punya ketangguhan, tidak cepat emotionally damage, kerusakan emosi ya, dikit-dikit marah, meradang, ngamuk, nangis dan sebagainya gitu ya. Tenang, seperti Sang Buddha tuh, tenang, luar biasa tangguhnya menghadapi segala macam apapun, tenang ya, seperti itu. Kemudian dukungan sosial yang baik. Nah ini saudara-saudara sekalian barangkali yang perlu dibina. Jadi selain dari dalam diri kita ya, dukungan sosial yang baik itu akan membuat kita lebih tangguh. Bagaimana cara mendapatkan dukungan sosial yang baik itu? Kita lihat next slide ya. Next slide, ada slide-nya berikutnya. Nah ini contoh-contoh daripada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Nanti saya akan bahas kembali. Next aja. Next. Nah, jadi dukungan sosial yang baik itu nomor satu adalah jangan kelilingi Anda dengan orang-orang yang toksik, suka mengeluh, ya, suka ngerengek apa-apa gitu. Misalnya contoh, Anda punya ART, saya punya ART, terus kita perlu bantuan mereka ya, dan kita tidak mau melakukan abuse sama mereka, kita sangat baik. Tapi kalau Anda punya dua pilihan, ada ART yang tangguh dengan ART yang ngeluh, anak saya sakit, bibi saya sakit, suami saya begini, itu begitu, dia bikin drama sendiri. Padahal kita juga udah punya dramanya sendiri ya. Nah Anda boleh pilih ART yang baik supaya Anda juga bisa sama-sama tangguh gitu ya. Social relationnya, Morgan itu sangat bagus itu mengatakan bahwa kalau Anda haus, ya Anda memang haus banget, tapi bukan berarti Anda ada racun, Anda minum aja gitu. Jadi jangan bergaul kelilingin Anda dengan orang-orang yang toksik, dan itu sudah disampaikan oleh Sang Buddha juga. Bergaul dengan orang yang bijaksana. Ya. Jadi salah satu yang akan membuat kita tangguh adalah dukungan sosial. Dukungan sosial tuh di mana? Di tempat-tempat yang baik seperti di wihara ini. Makin Anda sering datang ke sini, satu, selama berada di wihara ini minimal selama 1,5 jam atau apa kita berada di wihara ini, minimal kita pasti tidak berpikir negatif. Harapannya begitu, at least gitu ya. Nggak ngutuk orang dari ucapan, kan selama ini kita dibekep ya, suruh dipeditasi apa, diem baca parita gitu, kan nggak mungkin keluar kata-kata kasar, kata-kata itu kan gitu ya, minimal gitu. Pikiran kita disuruh meditasi, duduk yang benar, rangkapkan tangan, kan pikiran kita diarahkan ke hal yang baik. Ucapan, terus perbuatan mau apa? Anda duduk aja di sini kok. Ya, nggak melakukan apa-apa. At least 1,5 jam itu dukungan sosial, kebajikan itu sampai kepada Anda. Itu akan membuat Anda tangguh. Jangan mendekati komunitas yang buruk. Tinggalkan itu. Kecuali Anda seperti Sang Buddha, udah kuat banget mentalnya ya. Tapi kalau tidak, jangan. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini adalah berbagai macam masalah yang dihadapi, yang kadarnya sangat ringan sampai parah sekali. Yang di atas itu sampai parah. Saya punya contoh-contoh yang gila-gilaan sekali terkait dengan hal itu ya. Yang di bawah itu agak ringan. Perbedaan pandangan itu yang biasa terjadi di keluarga kita. Berantem, selisih, bersih tegang ya, itu bisa kita terjadi. Terus kerasa kok dia nggak menghargai saya ya. Ngomong sama orang tua kok gitu, adik terhadap kakak seperti itu, dan kemudian juga terus kita jadi malas berkomunikasi, diam saja dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang ringan. Yang atas itu luar biasa. Next. Nah kemudian next. Nah, biasanya kalau kita menghadapi masalah itu kan kita dibutuhkan ketangguhan dan kebijaksanaan, ya. Yang harus keluar dulu bijaksana. Bijaksana itu mengingat ajaran Sang Buddha. Sering sekali kita tidak mau menerima bahwa apapun yang buruk yang terjadi pada kita, mau diomongin orang, mau diapakan, mau ditunjuk, itu adalah karena karma kita kok. Along the way, sepanjang jalannya hidup kita,
Mungkin tidak sekarang, di masa lalu, di masa lebih lalu lagi, pasti kita pernah melakukan sesuatu yang mengakibatkan kita kena saat ini. Nah, kalau kita bijaksana menghadapi hal tersebut, ketika ada gelombang pada kita, at least kita stay dulu, tenang dulu, menyadari ini adalah bagian dari karma kita. Supaya kita tidak nuding orang lain itu seperti yang tadi. Karena nuding seperti itu, ini kamu nih yang bikin. Kan 4 jarinya ke kita ya, minimal 3 ke kita. Ya, nah ajaran Buddha mengatakan tidak begini, tidak kepada orang lain. Lihat kepada diri sendiri. Namun demikian, dalam hal kita mengatasi bahwa memang semuanya karma kita. Tadi ada next pernyataan ya, perspektif ajaran Buddha. Nomor 1, usahakan kita berbelas kasih, welas asih, compassion. Ya, saya mengikuti bagaimana pola pikir yang sangat saya muliakan Bante Dalai Lama. Saya adalah founder dari Masyarakat Robotics Indonesia bersama teman-teman Masyarakat Robotics, dan saya selalu menyuarakan. Saya berbeda sekali dengan teman-teman itu, makanya kadang-kadang saya suka ditinggal. Saya menyuarakan compassionate technology, yang saya mengatakan bahwa tidak boleh robot mengganti manusia yang able, yang bisa. Kalau kita bisa melakukan sesuatunya sendiri, jangan hal itu digantikan robot. Tapi robot menjadi compassionate technology, teknologi yang berbelas kasihan pada orang-orang yang disable. Disable itu artinya ada cacat. Dia nggak bisa jalan ya kan, nggak bisa bekerja, bantu dengan kaki roboticsnya. Terus jantungnya lemah, detaknya kurang, pasang bionik di situ. Ingatannya terganggu dan sebagainya, itu bisa dipasangkan chip untuk memorinya lebih kuat, misalnya begitu. Ya, tangannya lemah, mungkin stroke dan sebagainya, itu yang dibantu. Itu yang dipesankan oleh Yang Mulia Dalai Lama. Dan saya membawakan, jadi segala sesuatunya kita menjadi lebih bijaksana. Kalau dari ajaran Buddha, semuanya basis kita berpikir, apapun yang kita kerjakan, compassion, berbelas asih. Kalau saya memberikan ceramah kepada dosen-dosen seluruh Indonesia di mana-mana gitu, saya selalu mengatakan, kalau kita mau mempunyai pendidikan yang baik, yang berhasil di Indonesia, maka yang ada di hadapan Anda semua, para dosen, harus dianggap seperti anaknya sendiri. Kalau seperti anaknya sendiri, Karania Metta Sutta, mencintai sebegitu, maka Anda sebagai dosen akan wholeheartedly, sepenuh hati mendidik supaya anak-anak ini berhasil. Karena bukan dianggap anak orang lain kok, anak kita sendiri gitu kan caranya, compassion. Lah kalau nganggapnya orang lain kan kita pitesin aja. Ya kan, males nih, gak ngasih kerjakan, no, delete gitu kan. Tapi kalau kita menganggap, oh ini anak kita sendiri nih, ya kita juga pengen dia sukses, kita akan cari usaha supaya dia baik dengan cara yang benar menurut saya. Kita gak jadi doormat, gak jadi keset ya buat anak-anak, bukan demikian. Karena saya pesankan, anak-anak Anda, para dosen, gak semuanya akan dididik oleh Anda. Anak-anak Anda tuh akan dikirim ke dosen-dosen yang lain, ya enggak? Hukum karma berlaku gitu. Jadi jadilah dosen yang baik. Nah, kalau Anda mau bijaksana, perspektif Buddha Dhamma, singkat saja, enggak kemana-mana, menjadi lebih welas asih. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dalai Lama. Nextnya please. Nah, tadi menjadi compassion ya. Sekali lagi tidak boleh jadi doormat. Tidak jadi doormat, keset bagi orang lain gitu ya. Terus karena kita compassion, kasih sayang, masih terus injek-injek, enggak, harus bijaksana. Nah, cara bijaksana tadi, jangan bergaul dengan orang yang toksik ya, supaya kita tidak dimanfaatkan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kehidupan rumah tangga terjadi. Nah, bagi kita yang di umat Buddha, kelihatannya ini sebuah ilusi gitu ya. KDRT itu kelihatan nggak mungkin lah keluarga kita mengalami gitu, nggak mungkin gitu. Tapi Anda bisa surprise
bahwa ternyata KDRT itu sangat mudah terjadi di keluarga-keluarga karena tidak adanya welas asih itu. Jadi entah bagaimana pada saat bertemu, cinta, temu gitu ya, tapi begitu menjadi reunion itu mereka punya hubungan yang toksik untuk saling menyakiti dari dua belah pihak dan sebagainya. Ya, itu KDRT. Nah, kemudian juga masalah yang paling berat biasanya di rumah tangga itu adalah masalah keuangan. Itu yang biasanya menjadi sumber masalah di mana-mana. Biasanya walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita bilang, oh kita menikah cukup dengan cinta itu. Ya, lapar nggak bisa dengan cinta aja, harus dengan nasi dan sebagainya, dan itu butuh uang melakukannya. Nah, jadi kebanyakan di dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya menjadi orang tua yang tangguh dan bijaksana. Sebenarnya harus berjuang mati-matian biar bagaimanapun, at least untuk anak-anak kita hidup cukup. Bukan hedon, bukan berkelebihan, cukup. Saya juga bilang begitu pada saat saya mau menikah sama Pak Budi, karena Pak Budi itu kan sudah latihan jadi biksu, kemana saya udah takut hilang ya. Ya toh, wah gawat nih. Gimana katanya janjinya latihan 1 bulan, sebulan nggak pulang, 2 bulan gitu. Wah lewat nih kata saya ya. Terus saya bilang sama almarhum Bante Surya, Bante izinkan saya menulis surat sama Budi gitu, please. Bante bilang orang lagi latihan gak boleh Mega itu. Tapi kan dia janji sama saya loh mau nikah gitu kan. Bante digituin apa gak kurang ajar saya itu. Saya nulis sama Budi, Dad jangan khawatir kalau menikah dengan saya itu. Saya tidak akan menjadi wanita yang matre ya. Pengen hidup bermewah-mewahan. Saya akan melakukan rumah tangga ini dengan diri saya sendiri. Saya tidak akan pakai pembantu di rumah, semua oleh saya. Terus setiap kali Dedi pulang itu sudah tersedia makanan, nasi, wah udah sederhanalah hidup kita dan sebagainya. Gitu saya bilangnya begitu. Nah ketika pulang akhirnya Pak Budi pulang, menikahlah dengan saya gitu. Terus kami punya anak 4 ya. Saya punya suster pada masing-masing 1 anak gitu kan bukan pembantu gitu. Terus udah gitu saya nggak pernah masak, kapan sempat masaknya, orang saya dari pagi sampai ke ITB dosen gini-gini, tapi tersedia kok makanan, cuman bukan saya yang masak ya, ada pembantu dan sebagainya. Terus Pak Budi suatu saat inget itu, loh bukankah Mami pernah nyuratin begini gitu kan. Terus saya bilang, Dad belajar teknik sipil ya, tuh civil engineering itu kenapa nggak pernah ketangkep kalau bikin bangunan ambruk tapi nggak ada yang lawsuit, itu mereka punya klausul yang namanya force majeure. Force majeure itu keadaan yang batal demi hukum. Coba dilihat di perjanjian kita ini saya ada anaknya kan enggak gitu ya. Setelah saya punya anak 4 artinya ini batal demi hukum. Oh Pak Budi mulai goyah, tapi saya bilang udah nggak usah khawatir, saya bukan cewek matre. Saya pas-pasan aja, maksudnya gini loh, kalau pas saya mau keluar negeri adakan. Kalau pas saya mau beli baju, ada. Kalau pas saya mau ganti tas, ada. Pas-pasan aja. Ya, Pak Budi tambah stres ya. Nah, keuangan itu sangat penting. Saya waktu hidup sebagai lulus dari ITB dan sebagainya, saya tidak mau kerja Bapak Ibu. Nggak mau, saya amit-amit jadi dosen, mau bikin suka tetek bengek begini sampai jam 11 malam, enggak mau. Sebenarnya saya ingin seperti ibu rumah tangga ya nanam-nanam dikit lah, terus drakor kayak apa kayak gitu, dengerin musik, nanti nunggu suami pulang, pengennya begitu. Ya pengennya begitu. Jadi ketika suami saya punya usaha, kemudian usahanya nggak jalan, kan saya nggak bisa begitu. Ya, pada masa itu saya marah betul, kecewa betul. Katanya suami provide istri. Kalau di timur kan begitu, nggak ada loh istri kerja, suami yang kerja. Istri itu mengimbangi penghasilan suami. Kalau suaminya berpenghasilan besar, istri mengeluarkan yang besar. Kata Sang Buddha harus seimbang, kan gitu. Kalau suami punya
apa namanya jabatan yang tinggi gitu ya, kita mengimbangi dengan lifestyle yang bagus sebagai pejabat tinggi gitu. Jadi di kepala saya tuh begitu, saya nggak mau. Tapi ternyata kan tidak mungkin. Bisnis suami bisa ambruk, lagi jalan lagi apa perusahaan bisa keteteran, apa saja. Nah, di masa-masa dulu saya tidak menyadari bahwa untuk menjadi orang tua bijaksana itu bukan saja mengandalkan suami, karena perannya orang tua gitu. Jadi pada saat saya mengatakan begini, aduh kok bisa ya suami kok begini ya, gak ngasih uang, gak ngasih begini, ini gimana kehidupan saya kan gitu ya. Itu hidup saya tambah merana, tambah melarat, tambah gak punya apa-apa gitu. Tapi setelah saya menyadari, wah kita orang tua gitu. Gak bisa loh namanya orang tua terus cuma suami kan gitu ya. Gak bisa juga cuma istri, kita harus berdua. Jadi kalau suami sedang ada masalah, istri harus pick up. Di mana aja bisa bekerja dan sebagainya gitu. Nah setelah saya berpikiran begitu, semua upaya terbuka berdua bersama-sama. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai istri mau enak juga gitu, mau enaknya sendiri. Kan suami saya bilang, kan saya sudah provide, misalnya gini sebagai suami bukain pintu ya, kalau turun dari mobil tuh kan laki-laki tuh gentleman. Tuh saya udah bilang yang begitu mah Dad, laki-laki semua itu wayah nak we gitu. Dalam bahasa Sunda sudah selayaknya gitu. Jadi yang mana yang tambah-tambah ya itu yang macam-macam gitu ya. Ya jadi kadang-kadang kita sebagai perempuan kadang-kadang suka egois ya. Tapi kadang-kadang laki-lakinya juga maaf ada juga yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi bagaimana menjadi manusia orang tua yang bijaksana harus dua-duanya. Tapi yang nomor satu yang harus disettle Bapak dan Ibu adalah keuangan. Karena Bapak dan Ibu akan masuk pada masa seperti saya pada usia perkawinan. Kira-kira 30-40 itu mulai tuh ting gitu. Kayak tali gitu, tariknya keras banget. Jadi kalau terus tarik tek putus itu. Makanya kan usia-usia perceraian bisa terjadi di situ. Ya, nah yang bisa mengikat ini semua adalah perjanjian hatinya. Jadi kalau adik-adik, bapak-bapak semua dan sebagainya sedang dalam aduh nggak benar gitu ya. Selalu mengatakan bahwa oke, kita punya masalah. Tapi kita tidak akan sampai bercerai. Tentu saja ini kalau tidak ada KDRT. Kalau ada KDRT itu rumus itu tidak berlaku. Harus berpisah dari orang yang tidak bijaksana. Ya, Sang Buddha mengatakan kalau tidak bijaksana jalan sendiri. Jangan kemudian mengandalkan orang yang seperti itu, digebukin mau aja, dibully mau aja, ditendang biarin aja, nggak ada. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya kita berdua itu pada masa mau putus begitu ya, asal Bapak dan Ibu semua berjanji karena kita menjadi orang tua yang bijaksana, apalagi sudah punya anak, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang paling menderita ketika perpisahan itu terjadi adalah anak-anak. Itu. Nah, anak-anak itu bagaimana sampai di dunia? Kata Dalai Lama juga, yang mulia Dalai Lama, itu karena cinta kasih. Gak mungkin Bapak Ibu lagi marah-marahan tiba-tiba punya anak. Ya kan? Oh kan karena sayang-sayang punya anak gitu. Ya. Jadi anak itu kan buah perbuatan berdua dengan kasih sayang. Itu yang harus jadi sumber ikatan. Kapan aja Bapak Ibu sebel lihat istrinya. Si istri sebel lihat suaminya, bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana? Mengingat karma, ini adalah perbuatan saya, mau diapain masa anak-anak ini mau digituin. Sekali lagi kecuali KDRT, kecuali suaminya atau istrinya berjudi, itu tidak berlaku. Tapi kalau biasa-biasa saja harus kembali kepada ketangguhan itu, flexibility itu ya. Nah kemudian kalau perbedaan pendapat biasanya ingatnya begini, kalau kita berhadapan seperti ini, adik namanya siapa ya? Winda ya, saya sama Winda berhadapan gini, kan kalau saya tanya, Winda tolong arahkan tangan kanannya, kemana Winda? Kan ke sana, saya juga ke sini nih, yang mana yang betul tentang arah tangan kanan? Kan dua-duanya betul, ya, tidak ada yang salah.
Cuman kita otot-ototan. Winda bilang sana Bu Mega, sana. Orang saya benar sana gitu. Saya bilang sini Win, sini gitu kan. Nah itu yang menjadi biasanya biang kerok perselisihan. Kalau sedang bertengkar begitu, duduk sebentar dan lihat sudut pandang pihak yang kita tengkari itu. Makanya tadi bijaksana itu terbuka, berpikir positif, ya, berpikir kritis. Jangan-jangan dia yang betul gitu. Jadi kalau misal kita sedang bertengkar, saya terus ke arah Winda, oh ya benar juga ya. Ternyata memang benar yang dipikirkan Winda itu ke sana. Windanya juga ke sini. Nah itu terjadi biasanya antara dosen sama mahasiswa, orang tua sama anak-anak. Anak-anak kita itu sudah punya teknologi yang luar biasa yang kadang-kadang kita sudah ketinggalan zaman. Jadi dari cara berpikir mereka kita bisa berbeda, sangat bisa berbeda. Nah cuman anak-anak biasanya kita ajak, oke, Sid, Sam, Silver, Satria, Mami memang gaptek sekali. Mereka bilang, Mami bilang, Mami gaptek sekali gitu, sering kan begitu ya. Karena saya sudah ketinggalan zaman gitu. Tapi Mami Dedi itu punya sesuatu yang kalian tidak punya, yaitu pengalaman hidup gitu. Jadi kalau ada apa-apa lihat dari sudut pandangnya Mami Dedi, dari sisi pengalaman hidup. Mami akan dan Dedi akan ke tempat kamu untuk melihat new teknologi, apa-apa yang terjadi, advancing yang terjadi sekarang. Jadi itu bisa akur ya, kalau ada perselisihan dan sebagainya itu bijaksananya. Nah kalau malas berkomunikasi pada masa-masa tertentu sangat baik kok sebenarnya. Jadi kalau lagi tongkar-tongkar gitu mending diem dulu. Ya katanya kalau misalnya suami lagi marah gitu, ya kita diemlah 10 menit gitu, kita tunggu. Jangan langsung nyaut. Ya, karena itu nanti pasti akan bertengkar. Nah, kalau istrinya yang lagi merepet gitu, suami jangan pernah nyaut. Gak usah 10 menit. Selamanya jangan nyaut, biarin aja gitu. Ya, kalau istri 10 menit tunggu, habis itu bales ya kan. Bapak nih ngomong apa sih, pak gitu. Tapi kalau istri yang merepet gak usah sejam 2 jam, udah tenang aja, golfing kayak apa kayak. Ya. Nah, next. Oke, ini mengatakan bahwa kekotoran batin kita itu disebabkan oleh kilesa, niwarana dan anusaya. Jadi kekotoran pada ucapan kita, pada perbuatan kita, pada pikiran kita. Jadi kalau kita bilang, oh kita sedang menderita nih, banyak masalah. Bagaimana menjadi bijaksana? Sang Buddha mengajarkan satu, apapun yang terjadi pada diri kita itu disebabkan karena karma kita. Dua, menghadapinya dengan compassion, dengan penuh welas asih. Tiga, bahwa sumber-sumber membuat kita menderita berasal dari tiga ini dan ini adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan jelek, ya kan Sang Buddha sudah berkali-kali bilang kalau kita nggak terima ya baik-baik saja. Yang membuat kita menjadi enek, kesel dan karena kita pikirin. Lah yang mikir siapa? Kan diri kita sendiri ya Win ya, bukan orang lain gitu. Jadi kalau kita nggak pikirin, kita berhasil mengolah dan sebagainya, nggak ada masalah. Next. Jadi kalau misalnya Anda sedikit membuka ajaran Sang Buddha itu sudah dijelaskan positioning-positioningnya agar kita bisa memanage lebih baik. Saya sudah ada clue bahwa sudah harus selesai. Next. Diri sendiri yang bertanggung jawab. Nah, saya ingin menyajikan. Judulnya adalah menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, orang tua. Andaikan kita masih berdua, bukan kita sendiri karena ditinggal, meninggal, karena perceraian, karena sesuatu yang tidak ya. Saya berbicara pada yang masih berdua. Oke, kadang-kadang kita itu sebagai person, apakah suami atau istri, tidak cukup bijaksana untuk mengakui peran masing-masing. Seorang ayah, perannya itu adalah menjadi sandaran moral besar dari keluarga. Sebenarnya itu, ya, dia bilang ayah itu tidak adalah jangkar bagi keluarga. Karena laki-laki biasanya punya vision yang bagus,
kuat di situ dan jadi jangkar, tidak mudah tergoyahkan. Biasanya karakternya begitu. Keluarga-keluarga yang tidak ada ayahnya karena sesuatu dan lain hal, itu missing bagian itu. Sehingga dia bisa cepat sekali menjadi tumbuh jadi anak-anak yang tidak punya panutan, panduan kemana, bingung kesana kemari, depresi, akhirnya kesana. Jadi bagi para ayah, Anda perlu sadari, kalau dalam satu keluarga, missing bagian itu, jangkarnya itu tidak ada. Anak-anak semua rely kepada ayahnya untuk lihat jangkar tuh, lihat vision itu. Oleh karena itu jangkar dan vision itu hanya bisa masuk ketika ayahnya menjadi panutan. Kadang-kadang kita capek, males, pengennya nggak kerja tapi Anda sudah kejeblos. Anda sudah bikin anak. Oleh karena itu bertanggung jawablah gitu. Kadang-kadang saya capek deh dan sebagainya gitu. Tapi Anda harus bertanggung jawab. Karena anak-anak dan sebagainya tidak melihat ibu untuk jangkarin. Kekokohan itu mereka lihatnya di bapak. Ya, nah next ajaran Sang Buddha yang luar biasa adalah Karaniya Metta Sutta. Kalau Anda seorang ibu, maka Anda harus mencintai betul-betul anak Anda dengan unconditionally. Unconditional itu tidak berkondisi. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak, di dalam hati saya kalau anak-anak saya mengalami masalah, menyakiti atau bicara yang kurang pas atau malas atau pokoknya melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pas. Kadang-kadang timbul kekesalan, kesedihan dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kita perlu tahu, kita adalah orang tua. Kita adalah ibu yang punya usia lebih banyak dari mereka. Tadi kan punya pengalaman hidup. Jadi kalau anaknya berantakan, bukan salah anak. Itu salah kita sebagai ibu yang tidak bisa melakukan pendidikannya, ayah yang tidak menjadi jangkar, ibu yang tidak cukup bijaksana. Paham ya? Jadi tidak boleh pointing fingers kepada anak. Ketika hal-hal tersebut terjadi pada anak kita, ingat Karaniya Metta Sutta. Harus menyayangi, mengasihi unconditionally. Tidak pakai kondisi. Tidak pakai kondisi itu mengatakan nih, kalau dia bagus saya sayang. Tapi kalau jelek saya enggak gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan dari sosok seorang ibu oleh anak-anaknya. Jadi saya selalu membekali, barangkali ini juga bisa dipakai oleh ibu-ibu sekalian, selalu mengatakan kepada anak saya, no matter what happen, apapun yang terjadi pada kamu, jelek, bagus, apalagi apalagi yang sangat jelek, kondisi yang membuat kamu malu, kondisi yang membuat kamu gak baik dan sebagainya itu, Mami akan tetap menyayangi kamu sepenuh hati Mami. Kembali sama Mami, ya kan? Datang ke Mami kalau ada kesulitan, gitu. Nah, anak-anak kita akan tumbuh dengan mengatakan begini, selama saya bisa melakukannya sendiri, mereka akan lakukan sendiri kok. Tidak kemudian jadi manja, dia tahu dia juga ingin menyayangi, menyenangi orang tuanya gitu. Ya, nah sebagai orang tua, bagaimana nanti sering sekali terdapat cerita-cerita, wah nanti kalau udah tua di abandon itu ditinggalkan. Anak-anaknya begitu, tidak akan kalau bapak dan ibu memberikan panutan. Selama bapak dan ibu masih punya orang tua, itu adalah proses panutan yang terbaik. Jadi dulu kalau saya masih ada papi dan mami saya, papi dan maminya Pak Budi, misalnya Imlek, paikuinya 12 kali, ya, nggak cuma sekali 2 kali. Paikui betul-betul minta maaf dan sebagainya. Anak-anak kan bisa melihat. Dan ketika mereka sudah tua, sakit, datang ke rumah kami, saya sudah mengatakan untuk kepada anak-anak, besok mungkin selama seminggu, opa akan di rumah kita. Anak-anak udah tahu kan peraturannya, kalau opa ada di rumah, kalian itu nomor ke-18. Gitu saya bilang. Nomor 1 opa, 2 opa, 3 opa, 4 opa. Baru perhatian Mami ke-18 kepada kalian. Paham gak? Paham. Jadi dia tahu bahwa menghormati orang tua itu tidak main-main. Dia tahu kalau pada saat orang tua saya datang, saya tidak akan memberikan perhatian itu karena saya harus menghormati orang tua.
Lakukan seperti itu supaya memberikan contoh. Tapi kalau selama hidup kita memperlakukan orang tua kita amit-amit begitu ya, kasar, tidak menyayangi, tidak mengasihi, ya jangan berharaplah anak kita akan baik pada kita. Kan tadi disebut salah satu kebijaksanaan itu kalau kita bisa memberikan panutan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua ada di dalam kapal yang sedang berlayar. Ya kan, nakodanya sih sudah ada, ajaran-ajaran Sang Buddha, Dhamma yang baik gitu. Kita tinggal ikuti saja, jangan keluar dari kapal ini. Satu, kalau misalnya kita mau menjadi orang tua yang bijaksana, kita harus menyatakan kalau apapun yang terjadi itu adalah bagian karma kita, bukan menyalah-nyalahkan orang lain, apalagi anak kita. Apalagi suami kita, apalagi itu pilihan kita gitu. Sebel ya sebel, tapi dulu saya mencintai dia kan gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu cari satu atau dua aja, apa sih yang baik dari pasangan kita, Anda akan kembali baik lagi kok. Ya kan? Tapi kalau Anda paksakan cari semua yang negatif, putus pasti. Karma. Yang kedua, be compassion, berwelas asihlah. Ya kan? Dan yang ketiga, kebijaksanaan itu harus dibangun dengan sosial lingkungan, berdua dan sebagainya. Nah, bagaimana bagi orang tua yang tunggal, ya, yang hanya ibunya ada atau ayahnya ada, peran itu tidak boleh hilang. Jadi kalau ayahnya ada, compassion dari seorang ibu bahwa ayah kan biasanya tegar gitu ya, dia nggak suka lihat anak-anak cengeng-cengengan gitu. Tapi kalau Anda sendirian dan tidak ada ibunya, peran itu tetap harus dilakukan. Bukan berarti kalau anak nangis itu adalah sesuatu aib gitu. Ya, anak nangis dia hanya mengekspresikan sesuatu. Kalau seorang ibu kemudian ayahnya tidak ada di samping itu, maka jangkar itu tetap harus ada. Kekuatan-kekuatan seperti itu. Nah, satu hal yang sangat luar biasa diajarkan oleh Sang Buddha, ini waktunya sudah habis ya. Sudah habis ya. Mengenai Pancaskanda terakhir ya, boleh ya? Boleh. Pancaskanda kan kita punya pikiran, perasaan, persepsi, kemudian apa? Kesadaran. Satu lagi fisik. Nah, ketika terjadi pertengkaran, perselisihan dan sebagainya gitu ya, biasanya fisik tidak terlalu berkontribusi. Tapi 4 ini loh, kesadaran, pikiran, persepsi, ya, perasaan itu bermain. Ya, nah sering sekali anak-anak kita itu sedang menangis, kuat gitu ya, mungkin mengalami dibully oleh temannya, sedih dan sebagainya. Nah itu yang ada adalah perasaan, dia nangis, sedih dan sebagainya. Sering sekali orang yang tidak merasakan memberi nasihatnya pakai pikiran. Padahal Sang Buddha sudah mengatakan kompartmennya beda. Perasaan sendiri ya kan, Pancaskanda kita kan ya, pikiran sendiri, kesadaran sendiri, kemudian pikiran, kesadaran, perasaan, pencerapan sendiri-sendiri. Walaupun dia saling berkaitan, ya, tapi ketika anak berproses nangis dan sebagainya, dia itu sedang dalam kompartemen perasaan. Lalu Anda menasehatinya dengan kompartemen logika, putus cinta begitu aja kok. Ditangisin, cari lagi yang lebih bagus gitu kan ya, gak usah dipikirin, gak usah nangis, gak perlu begini-begini gitu ya, itu mah remeh, itu mah kecil gitu ya. Kita menasihatinya dengan logika, sementara yang sedang berproses di batinnya dia adalah perasaan. Oke, nah jadi para orang tua kalau mau bijaksana, ketika setiap orang siapapun itu, kekasih kita, pasangan kita, anak-anak kita sedang mengekspresikan perasaan, jangan dibalas dengan nasihat-nasihat logika. Ya, kalau mau bijaksana biarkan perasaan itu berproses dalam batinnya. Yang perlu kita berikan adalah sadari ya bahwa kamu memang sedang sedih. Sadari ya bahwa kamu sedang marah, gak apa-apa kok. Marah itu memang sudah naturalnya ada, perasaan itu ada, sadari saja ya gitu. Tapi jangan kita bilang salah loh, marah itu berdasarkan Sang Buddha nanti hukum karma yang bla bla begitu.
Enggak begitu, sadari ya gitu. Nah setelah itu, setelah kesadaran itu ada, tarik nafas ya, tarik nafas. Terus kalau saya suka mengajak berdoa, meminta, memohon kepada Mahasatwa, Bodhisatwa, semua yang berparami untuk menolong semua makhluk yang menderita ya, bisa hadir membantu kita semua. Amitabha, awal kita Suara Bodhisatwa Mahasatwa, Siti Garba Bodhisatwa Mahasatwa, baik saja Guru Bodhisatwa Mahasatwa yang berparami membantu kan gitu ya. Terus kita berdoa, menyampaikan penghormatan, menyatakan semoga parami dari para Bodhisatwa mahasiswa tercapai semuanya, dan andaikan kami masih cukup punya apa ya, punya kebolehan untuk memohon gitu ya. Kami memohon ketenangan batin bagi anak kami, semoga dia lebih damai bahagia. Nah, doa di dalam Buddhism ya kan kita nggak berdoa yang minta-minta gitu, karena semua kasih sayang Bodhisatwa Mahasatwa itu sudah tersedia. Semua kan nggak mungkin dicurahkan hanya untuk ini, hanya untuk ini, kan enggak ya. Semua tercurah. Tapi kalau kita membangun sebuah rumah, ini matahari, bangun sebuah rumah, semuanya ditutup, jendelanya tutup, semuanya tutup, atapnya tutup, ya biar bagaimanapun sinar tidak bisa masuk. Ya enggak? Jadi kasih sayangnya sudah ada, tinggal kita pick up. Cara mempick up kasih sayang itu tinggal membuka sedikit jendela dan sebagainya. Cara membuka jendela itu adalah dengan berbuat kebajikan. Salah satu cara untuk kita bisa menangkap frekuensi yang sama, kita harus menjadi orang yang bajik. Ya, untuk bisa menerima juga berkah-berkah dari para Bodhisatwa Mahasatwa yang sangat kita muliakan. Saudara-saudara sekalian, waktu saya sudah habis. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang barangkali tidak pas, tidak bagus. Kalau nanti ada hal yang mau dievaluasi, saya berjanji untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi. Tapi jangan terlalu takut, hiduplah saat ini supaya kita berkehidupan lebih baik ke depan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ibu Megawati Santoso atas sharing Dharma yang telah diberikan. Sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Dana Paramita. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Dharma, semoga kita kepentingan Dharma, semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Tri Ratna. Marilah kita berdana
semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian kami persilahkan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Jessica dari tim kesenian. Pada hari ini saya akan membawakan lagu berjudul Tekad Siswa Sang Buddha. Bagi para umat, mari kita bernyanyi bersama. Tekad siswa sang
Terima kasih. Terima kasih kepada tim kesenian. Pengumuman Puja Bakti Uposatha Malam Caid dengan pendarasan Sutra 88 Buddha pada tanggal 21 Maret pukul 19 sampai dengan 20 di Bakti Sala Utama Wihara Ekayana Serpong. Kedua, umat tetap berada di tempat duduk sampai pemimpin kebaktian meninggalkan ruangan Bakti Sala. Demikian pengumuman singkat. Eta Wata. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Lim Jaulai dan Mendiang Chen Chenju. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakhantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata Ce Amhehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ce Amhehi Sambatam Punya Sampada Sabe Buddha Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Eta Wata Ce Amhehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Satta Anumodantu Sabah Sampati Siddhya Akasata Cebumata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Loka Santi Akasata Cebumata Dewa Nagama Idika Punyantang Anumodit Wacirang Rakantu Indonesia Idawo Nyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Idawo Nyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Idawo Nyatina Hotu Sukita Hontu Nyatayo Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ce Pita Bawa Tuloko Ce Raja
bawatu damiko akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu wihara ekayana serpong akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu mendialim jalai mendian cencenju akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu sasanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu desanang akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu no guru akasata cebu mata dewa nagama idika punyantang anumodit wacirang rakantu mamparati sadu sadu sadu. Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata. Syair penghormatan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangha Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.
Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.